banyak berpikir bersepeda itu bersepeda aja, tidak memikirkan pakaian yang dipakai. Itu benar guys. Kalau kalian bersepeda di dalam perumahan, itu bisa pakaian seperti itu. Tapi kalau ingin berkompetisi untuk menaikkan kecepatan bersepeda atau ingin serius bersepeda, itu harus menggunakan pakaian seperti saya ini. Inilah yang saya gunakan. Ada sepatu klit, ada padding pad, ada cycling jersey, ada helm. Nah, jangan lupa nih satu lagi guys. Kalian bisa menggunakan kacamata untuk menghindari sinar matahari dan debu di jalan. Jadi, tetap harus dengan yang super lengkap seperti saya. Yuk, kita ke sana. Akhirnya sampai juga di depan showroom PT Famindoro Roda Gemilang FRG. Yuk kita masuk ke dalam, tanya sama timnya FRG tentang pentingnya memakai cycling jersey dan kelengkapan bersepeda lainnya di dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kita harus cek suhu sebelum masuk. 35,8, aman. Setelah itu kita pakai masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita masuk ke dalam ya. Akhirnya kita masuk ke dalam. Sejuk sekali di dalam. Hai, halo. Apa kabar, Kak Vera? Iya. Halo. Gimana Akhirnya nih? ketemu lagi Ketemu nih ya. lagi, udah lama nggak ketemu. Kali ini Vera nih pengen cari cycling jersey yang bener-bener untuk bersepeda nih. Mungkin kalian bisa bantu untuk Vera cycling jersey itu seperti apa sih untuk bersepeda yang baik. Nah, Gitu kemarin loh. kan ada Nah, sebelumnya tapi Vera juga pengen tanya ngobrol-ngobrol sama Ko Jun, sama Michelle, ya kan? Kenapa sih bisa hobi dengan bersepeda gitu? Oh ya, mungkin karena sepeda itu membuat kita hidup lebih sehat ya. Terus buat saya tuh sangat cocok. Kenapa? Dia low impact, jadi tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Terus kedua juga dengan bersepeda saya bisa kenal banyak teman, juga bisa menjelajah ke beberapa tempat yang lebih jauh. Gitu. Dengan waktu yang lebih singkat. Kalau lari kan kita bisa 10 kilo lari itu mungkin perlu 1 jam. Betul. Tapi dengan sepeda 10 kilo mungkin setengah jam kita udah sampai ya Michelle ya. Iya. Kalau Michelle juga seperti itu, apa ada jawaban lain nih? Lebih benar sih kayak ke lingkungannya aja sih dia beda kan. Terus kayak coba hal yang baru karena kan sebelumnya kan nggak main sport, terus pertama kali itu ke sepeda jadi kayak suka aja sih langsung. Terus kedua di sepeda itu yang pernah pernikah banyak. Ya, Pasti banyak kan, ya. iya. Jadi hobi banget ya untuk Iya. terjun di dunia bersepeda ini Iya, ya. kayak misalnya biasanya aksesoris sepatu. Tepat helm. banget. Justru Vera emang butuh banget cycling jersey terus sama kelengkapan bersepeda lainnya nih. Kira-kira Oh. apa yang bisa digunakan untuk bersepeda? Ya kalau saya lihat sih kalau sekarang Kak Vera kan udah cukup lengkap ya dengan style begini ya. Iya, Cuman benar. kalau misalnya Vera mau coba lagi ya mungkin bisa kemarin pakai Remasteran untuk ukuran. Oh, ada cycling jersey yang keluaran baru nih? Iya, coba mungkin bisa dibikin ya. Ini kalau aku lebih saranin sebenarnya sih Cici tuh boleh pakai jersey dari Myselland ini karena kemarin aku udah pakai di Audax sih. Oh, berarti kalian sempat ikut kompetisi Audax ya? Event Audax. Event Audax. Iya. Wah, berarti banyak banget nih pengen Vera tahu nih, cari-cari tahu kan iya, ya. iya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, kita masih meraba-raba juga Iya. kemarin ya. Gak apa-apa. Iya. Sekalian kita cari cycling jersey, kita ngobrol-ngobrol untuk tentang Iya, Audax boleh, boleh, ya. iya. Nah, ini berarti ini keluaran baru ya, Iya. yang ada di FRG Cycling-nya. Betul. Waduh, Myselland. Sebutnya Myselland ya. Iya. Nah, jadi ini cycling jersey yang cocok buat saya ya. Iya. Boleh dia banyak variannya sih Ci kalau Banyak Cici variannya. lihat iya. Cuma ini kelebihannya dari Myselland ini karena kemarin aku sempat pakai
Dia itu bahannya itu satu cepet kering, jadi kalau kita keringatan parah dia nggak basah gitu loh, nggak bikin lepek. Oke. Jadi benar-benar bisa bikin kalau kita kehujanan atau pas sepedaan gitu bisa kering ya. Cepat ya, Cepet kering ya. cepet. Wow. Jadi nggak berat kan kalau kita naik sepeda kan kalau basah aja tuh jadi berat kan. Ya, jadi super enteng juga dong ya. Ya, terus itu bahannya juga polister. Polister. Oh. Jadi nyaman banget. Berarti generasi cashless kalian kalau kesini cari ini nih produk Michelin nih ya. Bener-bener yang super bagus banget. Jadi enteng dan dry fit, bisa cepet kering ya. Nah, terus kira-kira ini ukurannya ada ukuran paling kecil nggak? Saya tuh extra S. Ada kok. Ada. ya? Kalau di Michelin itu dia lengkap. Oh lengkap. Dia lengkap, ada. Oh warnanya pun ada banyak ya? Banyak dia warna varian. Wow. Berapa varian tuh ya? Beberapa varian ya. Sama semua. Terus ada yang tangan panjang Ada. dan tangan pendek. Ada ya. Oke. Berarti tinggal kita pilih mau sesuai yang apa ya? Iya. Ada di tubuh. Soalnya ini warna dia untuk warna itu sangat menarik ya, tuh Iya. dia juga matching ya. Ya. Betul. Warnanya tuh bisa matchingin sama kondisi celana, sepatu, helm ya. Iya. Karena ada corak-coraknya kayak dua warna itu ya. Dia juga ada warna kayak gini. Ada warna apa lagi? Kayak gini. Nah, warna ini kan kalau dipadukan sama. Oh ini bib. Kalau Bibnya. saya jujur kurang suka bib kok Jud. Oh gitu ya. Iya tapi mungkin khusus untuk generasi cashless kalau yang butuh bib ternyata juga ada di sini. Jadi kalau dia mau cocokin warna dia dapat nih kayak begini nih. Oh, wow. Ya Iya kan? benar. Pas banget ya. Iya. Oh, berarti ada yang satu setnya dia ya, Iya, jual ya. iya. Wow, berarti Jadi nggak mudah nih di-matchingkan. Heeh. Bisa matching banget benar-benar. Iya. Kok Jun ceritain lagi dong sama Michelle nih, ceritain lagi tentang katanya kan saya dengar-dengar nih suka ikut kompetisi, ya kan? Berarti seperti Audang. Terus ada yang di luar negeri atau di luar kota atau gimana tuh? Terus kira-kira pengalaman menariknya ketika mengikuti kompetisi itu selama berapa kilometer kah yang dijalanin kemarin-kemarin? Iya. Emang setelah pandemi ini saya baru ikut event Audax ya, kebetulan waktu itu saya temenin Michelle, dia perdana di Audax. Wow, congratulations. Tapi berapa kilometer itu tuh? jaraknya 100, temen Wow, karena dari 100. panitia ada perubahan jadi 124. Heeh. Nah, terus itu dengan berbagai ragam kontur jalanan, survei jalanan yang berbeda, ada tanjakan. Ya mungkin saya agak terbiasa ya, Iya. tapi tetap kagok juga karena ini yang saya dapat ini di luar ekspektasi saya, Oh, karena jalanannya cukup serem ya? cukup parah lah ya. Cukup parah, cukup serem ya? Ya waktu itu saya ada sedikit khawatir ya. Nah ternyata Michelle ini bisa selesaikan ya. Nah mungkin Wow. sisanya mungkin Michelle yang cerita. Boleh, ya boleh ceritain dong. Kan mungkin lebih cepat dari Kojun atau Kojun yang udah lewat duluan ya kan? Mungkin bisa ceritain gimana? Jadi awal itu kan seperti yang Pak Jun bilang, aku tuh newbie di Audax, jadi baru pertama kali. Sebelumnya itu aku sempat 100 kilo juga, tapi di jalanan yang biasa, jalan raya. Jadi kayak nggak ada tanjakan, atau tanjakan mungkin ya kayak bumper doang. Abis itu jalan rusak juga nggak ada. Terus ikut Audax jadi kayak, oh harusnya bisa nih walaupun nambah 24 kilo. Tapi pas dicoba, 40 km pertama tuh masih kayak, oh ya udah gampang gitu. Aman ya? Aman, jalannya kan masih jalan raya. Iya. Terus ternyata pas selanjutnya sampai ke kilometer 80 ya Pak Jun? 80, Jadi nah. 30 atau 40 kilo ya. Iya. Itu full dengan tanjakan dan jalanan rusak. Rusak. Ya itu yang Iya. itu mental Iya. sih dilatih Iya. banget sih pas di part itu. Iya. Terus kami juga ada pengalaman unik ya, kita nyasar ya hampir 11 Iya, kilo. kita nyasar 11 kilo. Jadi maps itu penting banget juga untuk Maps ya? main sepeda, jangan Pakai. sampai nyasar ya. Ya selain itu juga kan misalnya dia latihannya sih nggak terlalu banyak ya, cuman dia lebih latihan ke endurance dia. Terus saya yakin dia bisa selesaikan ini karena juga dia maintain nutrisinya bagus. Iya. Ya nutrisi yang dia asuh Dan bagus. harus latihan juga tiap hari ya? Ya, dia latihan mungkin seminggu 2 kali. Heeh. Nah, terus dia juga tiap 30 menit dia minum isotonik Heeh. dari Sportigo juga. Terus sebelum dia melakukan aktivitas dia juga ada minum protein dari Ini Sportigo. brand-brandnya yang digunakan sama Michelle dan Kojun itu ada di FRG sini juga ya? Ada. Wow, super Ada, lengkap generasi cashless. Iya. Ke semua ada di sini. Mau di kelengkapan bersepeda juga ada kelengkapan untuk diminum dan
untuk komposisi Iya. tubuh ya. Mungkin Vera mau tahu kira-kira bentuknya kayak gimana, bisa saya. Iya, nanti saya boleh kita ke sana ya, kita lihat aja kali Iya, ya. ke sini ya. Yuk, generasi kita ke sana ya. Wow, ternyata ada banyak ya untuk whey protein ini loh. Wow. Ini ada di luar di sini ya? Ada. Ujungnya. Jadi Wow. ini misal kalau dia di airnya dia campur dengan Endurego. Endurego ya. Ini bagus buat supaya kita tidak dehidrasi. Dan misal itu setiap di checkpoint dia selalu minum ini dan dia isi ulang di situ juga. Nah selain itu juga sebelum Michelle lain kita juga minum whey protein, saya juga minum. Nanti Oke. di YouTube kita ada, kita minum ya supaya ini pertama bagus buat energi juga. Kedua ini juga bagus buat recovery. Recovery dalam tubuh kita ya. Gimana Michelle? Ya pengalamannya gimana setelah goes begitu? Kamu gimana masa lebih walaupun capek ya tapi Walaupun capek tetap ini sih capeknya Ada itu energinya. masih ada energi, jadi Iya. nggak benar-benar kayak tepar gitu loh. Nggak yang badan nggak pegel-pegel lagi, terus jadi nggak kayak lelah ya. Iya. Jadi tetap masih ada dalam tubuh tuh Masih ada energinya ya. Wow. Jadi nutrisi penting ya banget penting sih. ya karena Nutrisi itu penting ya banget. karena untuk menyelesaikan rute yang gitu panjang itu manajemen nutrisi itu penting. Betul. Ya kita juga banyak belajar dari teman-teman kita yang senior yang sudah jarak jauh, kita dapat banyak pengalaman. Maka bisa juga akan ingetin saya juga kok minum Harus airnya minum. ya Buat isakan nambah ya. dan saya juga ingatkan dia juga setiap berapa lama kita harus minum, itu penting karena kan otot kita banyak kepake ya, kita harus isi, jangan sampai kita habis baru isi. Oke. Terus boleh tahu nih kan ada beberapa jenis sepeda kan ya di dunia ini ya. Mungkin ada yang mountain bike, road bike, ada yang sally. Nah, kalian tuh boleh tahu nggak sih suka sepeda apa sih dari beberapa jenis ini? Sepeda apa yang kalian suka? Dari Michelle atau Kojun? Iya. Bisa dulu. Jadi teman-teman seperti yang tadi aku bilang, kalau aku tuh bisa naik sepeda dan terakhir naik sepeda itu kan kelas 4 SD. Itu masih dulu tipe apa Pak Jun? Yang BMX ya? BMX. Iya. BMX itu terakhir aku kelas 4 SD, abis itu baru Februari itu langsung loncat ke road bike. Ya udah langsung jatuh cinta aja sama road bike. Oh, jadi kita sama Iya, road road bike bike. ya. Ya, kalau saya dari BMX saya ke MTB. Oh, MTB. Nah, MTB lalu saya beralih ke road bike. Nah, begitu saya pakai road bike, akhirnya emang saya jatuh cinta kepada road bike karena di road bike itu kalau boleh dibilang untuk sepeda itu serata tertinggi di sepeda road bike. Serata tinggi, terus kedua road bike itu teman-teman pakai road bike itu rata-rata keren sih, Iya. ya kan? Keren. Terus dia lebih enteng dari mountain bike. Iya, lebih enteng. Iya, karena itu saya juga seperti itu Kojun Iya. sama dari BMX ke mountain bike saya dulu terus langsung ke road bike. Iya. Jadi bener-bener enteng banget, beda untuk bawa jalannya ya. Iya, Bener beda. ya? Iya, benar, iya. Nah, gitu. Terus kalau di road bike itu ya komunitas sama teman-teman lebih banyak dan lebih Iya. bersahabat lah. Betul. Jadi kalau saya kemana-mana selalu dapat pengalaman baru, teman baru, begitu. Wow, mantap ya. Nah, terus sekarang kan kita mau nanya juga nih sama Kojun soal Audaxnya itu kemarin itu ada berapa ratus kilometer sih? Kojun ikut sama Michelle ya? Iya. Berapa Total ratus? kita sama itu goalsnya dari panitia itu 124. Karena kita kesasar ya, jadi 135. Wow, lebih ya. Bentar lagi udah mau 200 tuh. Iya. Wow. Iya, Jadi baik, ada baik, yang total udah 300. Ada yang 300. Ada juga teman kita di sini yang ikut 300. Jadi kalian berdua ikut 135. 124. Oh, 124. 124, Oh, ya. karena kesasar. Tapi tetap aman ya. Aman. Nggak ada kendala ya. Aman karena kita aman karena apa, kita nggak khawatir ya, karena kita Iya. pakai ban yang airless dari Tanus. Wow. Ya kan, jadi kita nggak khawatir kalau teman-teman suka bawa ban dalam, bawa Iya, pompa ada gitu. pompa, ya Kita kan? nggak perlu bawa gitu Udah lagi. nggak perlu bawa itu karena lagi. jalanannya begitu, kita kan jadi ada kerikilap, kadang Iya. mungkin ada benda-benda tajam ya. Iya. Itu membuat kita was-was. Apalagi kita lihat teman kita yang sudah banyak kena paku atau kempes, kita mungkin selalu berpikir nih, mungkin saya berikutnya nih. Tapi sejak saya pakai Tanus, kita nggak ada pikiran ke situ ya, kita cuma pikir Bisa finishin ya. bisa finishin, nah gitu. Selesai ya. Iya. Wow. Dan menariknya itu bannya ternyata tuh nggak licin di jalanan yang berbatu-batu atau rusak. Jadi dia walaupun jelek banget kita lewatin masih aman. Tetap aman ya. Nggak licin sama Nggak sekali. licin ya. Wow. Karena ban itu dia ada pilihan 3 macam kekerasan dia ada hard, ada middle, dan asal soft.
Dan ukuran dia juga ada 723, 725, sampai 728. Dia juga ada yang model slick, juga ada yang model ada itunya, ada kembangnya ya. Nah kebetulan kemarin bisa pakai yang 725 ya, ke 28. 28 ya. Nah 28, jadi dia lebih stabil. Kalau saya pakai yang kecil karena saya mau speed ya, gitu. Dan sofa ya itu sangat menenangkan ya. Gimana sih ya kalau kita goes bawa barang itu banyak kan berat ya. Kayaknya repot ya. Iya. Udah gitu ngabisin waktunya lebih banyak. Waduh. Kojun, kita kempes kita harus beresin dulu. Iya, tambel bete banget, dulu, iya, ya bete kan? banget. Jadi tuh dengan ban tanus itu tuh kita udah tenang ya untuk bersepeda ya. Iya. Berarti di sini tuh udah hampir lengkap ya Kojun ya. Di sini jual dengan kondisi harus tambah dengan ban tanus ya, Iya, atau ban tanus, bisa iya. reparasi ya. Itu bisa digantikan ya buat teman-teman yang suka goes keluar kota tapi nggak mau repot, nggak mau aman, bisa pakai ban tanus. Mungkin bisa cerita sedikit ya, pengalaman pertama pakai ban tanus. Iya, pengalaman pertama pakai ban tanus gimana? Kan kalau ganti ban itu rata-rata temen-temen itu bilang itu tuh akan keras banget bannya, jadi harus dipakai red dulu sekitar Iya, 30 iya. kilo. Tapi ternyata pas aku coba ban dari Tanus itu dia sama sekali nggak keras kok. Jadi kayak tetap aman gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, ini saya ada kedatangan ownernya Tanus ya, mungkin saya panggilkan juga Pak. Yang mana nih? Ada nih Pak Ada di Ridwan. sini ya? Iya. Wah, Silakan, kita Pak Ridwan. kita ketemu Iya. sama produsennya langsung nih, Ban Tanus dengan Pak siapa? Dengan Ridwan. Oke, Pak Ridwan, saya dengan Yukepo Vera. Iya. Kita mau nanya-nanya nih. Tadi Baik, kan kita silakan. udah nanya sama Kojun dan Michelle. Oke. Dia untuk di Audax dia menggunakan ban tanus ternyata. iya. Bener-bener katanya tuh ban tanusnya tuh dia nggak kepikiran untuk ban bocor apapun dan nggak bawa kelengkapan Iya. untuk apa pompa angin atau apapun lah Ban tambelan serep. iya ban serep. Nah, boleh tahu nih sama Pak Ridwan keunggulan si ban tanus itu apa sih untuk sepeda-sepeda di dunia ini tuh? Sebetulnya ide airless tire atau ban tanpa udara ini dari dulu sudah ada, yang kita kenal dengan istilah ban mati. Ban mati, oke. Ya, namun keterbatasan teknologi zaman itu, ban mati atau ban yang tanpa udara yang dihasilkan itu keras, berat dan tidak nyaman untuk dipakai. Oke. Nah, sesudah beberapa dekade dengan teknologi yang modern, ide lama ini dibawa kembali dan diperbaharui. Wow. Ya, jadi semua kekurangan-kekurangan ban mati di zaman dulu itu sekarang disempurnakan. Alhasil ban yang dihasilkan oleh Tanus ini dengan teknologi polimerisasi yang terbaru, sehingga ban yang dihasilkan itu ringan, kemudian enak dipakai dan bisa tahan lama. Tahan lama. Tentu yang paling penting adalah safety-nya. Berapa lama tuh kira-kira bisa bertahan? Kira-kira bisa bertahan di 10.000 km. Oke. Ya, sehingga kita selama 10.000 km ini si pemakai sepeda itu bisa menikmati kenyamanan bersepeda tanpa harus mengkhawatirkan Khawatir. bannya itu kempes. Iya. Ataupun ketusuk paku kecil ya? Yes. Pokoknya udah exactly. kan lewat Pokoknya aja. beban-beban psikologis mengenai ban kempes itu boleh dihilangkan. Dihilangkan. Sehingga kita itu bisa fokus bersepeda, kita bisa fokus ke kita punya kinerja. Oh, mantap ya. Jadi Yes. benar-benar ban tanus ini menghalau semua untuk bersepeda, tidak harus khawatir dengan ban yang kempes ataupun licin. Michelle bilang katanya nggak akan licin kalau ada hujan air ya. Benar-benar hebat banget. Terus boleh tahu nih Pak Ridwan, dari mana sih Tanus ini? Ban Tanus Tanus keluaran dari ini mana? diproduksi di Korea, Korea? dan di research and development-nya juga di Korea. Oke. Ya, thanks to modern technology dari polymer, sehingga ide lama ini bisa disempurnakan kembali. Wow. Sehingga para pemakai sepeda itu bisa menikmatin ide yang lama itu. Iya. Ya, jadi menurut saya ini adalah sebuah berita baik untuk bagi kita semua, khususnya di Indonesia, pemakai sepeda yang ada di Indonesia, karena teknologi dari Tanus ini sudah ada di luar negeri, di US, di Eropa, Oh, udah di masuk semua ya? Korea khususnya, dan Jepang. Di Jepang. Ya, jadi di Asia mungkin sesudah Jepang dan Korea, Indonesia yang paling Ini yang pertama di Yes. Indonesia. Iya. Dan kerjasama dengan FRG, FRG, ya. iya. Wow. Berarti import dari Korea ini ban. Jadi kalian tuh persepeda harus gunakan ban Tanus. Jangan lupa ke FRG kalau mau bikin, ya kan? Bisa langsung pasang di sini. Yes, exactly. Wow. Terus boleh tahu nih Pak Ridwan,
bannya itu bisa digunakan apakah di road bike doang atau untuk di mana-mana ada bisa Oke. digunakan? Pada dasarnya ban ini bisa dipakai di sepeda manapun karena ban ini akan dibikin sesuai dengan rim yang ada. Rim yang ada, oke. Dari sepeda Sally, ya Oke. sepeda lipat, MTB Oke. maupun road bike semua ada. Wow, Ukurannya lengkap itu ya? ada, iya. Oke. Jadi kekerasannya itu juga bisa diatur. Bisa diatur. Iya, jadi sementara yang ada yang tersedia itu adalah tiga. Yaitu regular, soft, and hard. Oh, regular, soft, and hard. Tetapi kalau seandainya kita rasakan pengen softness tersendiri, kekerasan tersendiri, kita bisa pesan. Tentu dengan volume tertentu ya. Ya, jadi sebetulnya kita sesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di daerah tersebut, apakah itu di Jakarta, apakah itu di Malaysia, di mana. Dan sekali lagi bergantung kepada iklim dan cuaca di daerah tersebut. Di daerah tersebut. Iya. Kalau kayak di luar negeri kan ada salju, Exactly. ya kan? Atau musim dingin. Iya. Nah, musim dingin mungkin dia akan milih yang lebih soft Lebih soft. karena ban tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi dan cuaca iklim Betul. Kalau di tersebut. Indonesia cuma hujan sama kemarau. Ya, itu kemungkinan besar Iya. kita akan pilih yang regular. Regular, kalau untuk di Indonesia ya? Iya, karena makin dipakai pada saat dia itu bersentuhan dengan jalan, makin dipakai dia akan cenderung sedikit lebih soft. Wow. Nah, gripnya itu katanya bagus, tapi itu katanya. Tapi kita buktikan sesudah Michelle dan Kojun pakai ya? pakai di Di Audax Audax. 125 kilo, Iya. ya, mereka katakan bahwa gripnya itu bagus. Dan saya juga baca di sosial media banyak yang berguguran Iya. karena harus repair bannya segala Iya. macam. Jadi cut off time-nya juga ada yang kemakan, Iya, dan benar. banyak yang nggak bisa finish. Iya. Ya, dengan kondisi yang tidak terlindungin, kan free kan, ultra, Iya. ya unsupported lah. Iya, betul. Tentu beban psikologis ini menjadi satu faktor yang kritis. Iya. Nah, benar yang dibilang Pak Ridwan ya. Ternyata tuh mereka pas di Audax itu ya, ternyata banyak banget yang berguguran ya. Iya. Nah, mungkin Kojun juga ada lihat ya di pinggir-pinggir Michelle yang sudah berguguran di pinggir dengan ban kempes ya kan. Mereka dengan kekurangan angin, kena paku ya kan. Nah, boleh tahu nih pengalaman apa sih yang benar-benar bisa menggunakan si Thanos itu setelah ada di sepeda kalian? Apakah berasa hard, soft, atau medium? Yang digunakan itu seperti apa rasanya? Boleh tahu nggak? Oh ya, kalau dari saya ya, saya pakai regular. Kebetulan itu ban Thanos ini dia lebih enteng kita timbang sama ban yang biasa konvensional. Itu lebih enteng 35 gram. Iya, 35 gram. Iya. Dan saya jadi terbiasa. Biasanya teman-teman kan takut ban itu berat ya. Iya. Ternyata enggak. Oh, ini Lebih enteng 35 gram dari ban. Kalau Michelle, seperti apa kalau menggunakan ban Thanos kemarin pas di Audax? Yang paling penting sih itu yang aku bilang tadi. Pertama dia itu walaupun jalannya rusak itu jadi nggak licin sama sekali. Kan takutnya kan sempat khawatir keslip gitu sih, tapi ternyata enggak. Gelincir takut Iya, ya, ternyata tuh nggak kuat jalannya. banget. Iya, dia kayak nahan banget gitu Nahan loh. banget ya. Itu yang paling penting sih kalau buat aku. Boleh ditunjukin seperti apa sih ban Thanos itu sekarang bentuknya? Nah, generasi Kaisles lihat nih, kayak gini ternyata ban Thanos. Dalamnya kayak apa tuh? Kojun boleh dibuka nggak Kojun? Oh, boleh nih. Jadi penasaran kan? Dalamnya seperti apa sih ban Thanos ini? Wow, ternyata kecil ya setelah dibuka baru dia ntar. Nah, ya, nanti kita ini bisa di Ini berarti kalau beli satu ini. satu pasang atau satu roda aja? Gimana, Pak Ridwan? Ya, tentu idealnya adalah sepasang depan belakang. Iya. Tapi kalau ada yang ingin bereksperimen, satu pakai konvensional, satu yang pakai Thanos, silakan aja, resiko tanggung sendiri. Oh, berarti bahaya maksudnya Pak Ridwan. Jadi ada baiknya digunakan depan belakang sama-sama Thanos ya. Iya. Oh, jadi di sini dijual satu kotak ini isi satu roda. Iya, satu ya. Jadi bisa dibilang generasi Kaisles harus ganti depan belakang ya. Iya. Nah, Jadi-
kebetulan kemarin Michelle pakai kembang yang ini, yang 728. Oh, ini dan ukurannya? yang dia regular, dia sama regular itu kira-kira di antara 90 100 PSI regular. Oh, ini ukuran yang Michelle kemarin pakai Iya. 128. Iya. Lebarnya segini. Iya, 728. Oh, ya. 728. Dan PSI-nya itu 100 ya, Ya, 100. sekitar 100. Sekitar 100. Oh. Iya. Ini lumayan termasuk hard apa soft? Regular. Regular, regular. regular ya. Iya. Ya. Gitu. Oke, oke. Regular. Berarti bener-bener bagus banget loh bannya. Iya. Bener-bener kenceng gini loh. Iya. Wow. Jadi penasaran pengen sepeda pakai ban Tanus. Nanti saya mau coba. Siap. Kita ganti ya ban kita dengan si ban Tanus. Jadi generasi cashless kalau mau ganti ban Tanus ke FRG Cycling aja. Jangan lupa. Nah ini dia, lihat nggak sepedanya yang sudah diganti ban Tanus. Ini kayaknya sepedanya Michelle nih yang kemarin dipakai di Audax. Nah bener-bener lihat tuh, wow, bener-bener wow, super ban Tanus ini empuk ya, dan apa? Bener-bener namanya ini yang medium ya Pak Ridwan ya? Iya. Ini yang medium ya? Regular ya. Regular ya? Ini regular soft. Regular soft. hardness, ya. Wow, lihat tuh. Ini yang dipakai sama Michelle kemarin 125 km ya. Iya. Kita cobain ya. Ban Tanus ini ada di sepeda Twitter yang dipakai sama Michelle. Oke. A few moments later. Wow, bener-bener enak banget bantingannya, empuk dan bener-bener kerasa enak banget. Ini ban kalian generasi cashless kalau bersepeda harus menggunakan ban Tanus. Jadi aman dan tidak ketakutan khawatir ban kempes. Nah, ini udah pas banget nih ban Tanus ini, tepat banget kalian pilih digunakan ya Ko Jun ya. Iya. Wah, ini aku bener-bener enak banget loh. Iya. Tadi tuh nyobain bantingannya empuk banget. Dan super apa? Kita tuh nggak ketakutan ya untuk kempes nih. Kenceng banget loh, Iya. Ko Jun. Karena dia 100 PSI ya, itu standar lah ya, standar 100 PSI. Jadi standar sepeda, dan dia lebih enteng yang tadi saya bilang 35 gram itu. Tiga- Jadi ini kita lebih enteng ya. bannya lebih enteng. Jadi Iya. kondisi kita angkat sepeda pun jadi lebih enteng Iya, ya. jadi depan belakang jadi 70 gram. Wow. Signifikan bagi sebuah performance road bike. Iya. Betul. Nah, generasi cashless jangan lupa ke FRG Cycling, Pamindo Roda Gemilang. Beli ban Tanus di sini. Ini cuma ada di FRG Cycling, ganti ban Tanusnya. Jangan lupa. Bye.